Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada dua orang perempuan cantik, sama seperti saya cantiknya. Yang satu calon guru penggerak, Ibu Arni Aryani SPD, dan di sampingnya rekan kerjanya yaitu Ibu Kintan ya. Hari ini sesuai dengan yang dijadwalkan dan sudah dilaporkan ke BBGP adalah pendampingan individu kelima program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ciamis, dan tadi alhamdulillah sudah mendapatkan izin dari Bapak Kepala Sekolah untuk langsung menemui CGP-nya. Assalamualaikum Ibu Arni, Ibu Kintan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, ya. Bu. Baik, happy always. Masya Allah. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat, selalu bahagia ya, insya Allah. Ya, kalaupun suara agak seksi, ini kan harus disyukuri. Jarang-jarang loh suara kita seksi. Iya, baik. Ibu Kintan, maaf ya untuk sekarang saya mau bertanya ke Ibu Arni, boleh ya? Boleh. Iya, baik Ibu Arni. Sudah 1 bulan sejak kita melaksanakan PI 4 kan? Nah, saya ingin tahu dulu dari PI 4, terus ada Lokakarya 4, sekarang PI 5, apa saja program guru penggerak yang telah Ibu lakukan? Nah, dari PI 4 ke PI 5 nih, yang sudah saya lakukan, yang pertama itu mempraktikkan itu supervisi akademik, karena memang kemarin di Loka 4 dipraktekkan lagi. Nah, saya mencoba mempraktekkan ulang. Istilahnya memperbaiki apa yang sudah saya praktekkan sebelumnya, ternyata memang masih terdapat banyak kekurangan. Nah, saya praktekkan kembali tentang supervisi akademik gitu. Oh iya. Apalagi selain itu, daringnya, pembelajaran daringnya seperti apa? Nah, untuk pembelajaran daringnya itu karena kebetulan itu masuk dari modul 3.2 ya, tentang pengelolaan aset ya. Pengelolaan aset, dan tentang kemarin terakhir itu tentang program yang berdampak pada positif pada murid. Dari sana untuk pengelolaan aset sendiri, sebenarnya materi yang aset itu, tentang aset itu baru pertama kali ini saya dapatkan di pelatihan manapun, baru pertama kali ini dapat materi tentang aset. Saya kira nih aset itu hanya sebatas sarpras saja, karena kan di sekolah itu kita aset, kalau bilang aset pasti kebayangnya sarpras, bangunan, ini gitu. Ternyata setelah belajar itu ternyata aset itu kan banyak macamnya. Ternyata di dalam satu sekolah ini, yang pertama kita punya aset sumber daya, kemudian aset lingkungan, aset fisik, aset finansial, aset sosial dan budaya. Mungkin gitu. Banyak sekali ya? Gitu. Terus ketika kita berada di suatu sekolah, kita harus berfokus kepada aset itu sendiri. Jadi bukan, jadi istilahnya mencoba berpikir berbasis aset. Artinya sesuai dengan aset yang ada. Bukan contoh misalkan ya. Ayeuna teh kalau misalkan mau belajar nih susah nih nyariin fokus. Kita kan pasti fokusnya teh tidak ada infokus, susah nih KBM gitu. Jadi berpikirnya negatif ya? Negatif thinking. Ternyata setelah berpikirannya belajar itu, kita harus berpikir berbasis aset. Jadi kita itu munisi mah narimakeun naon anu aya di sekolah. Tidak gitu. Berbasis kekurangan ya? Ya. Jadi istilahnya mah bukan tidak ada infokus, ada, cuman yang tidak akan cukup untuk satu sekolah, semua sekolah. Tapi kalau misalnya memang kita mau pakai, bisa gitu. Jadi saya lebih gak tahu ini teh cara ini kan berpikir berbasis aset itu kan ada pro kontranya ya. Di sisi positifnya mungkin ya kita sebagai guru menerima apa yang ada di sekolah, isama kita memanfaatkan apa yang ada di sekolah untuk melakukan pembelajaran. Kalau kita tidak berpikir berbasis aset, pasti ngeluh. Teu boga ieu,
Terbuka iya gitu, gak punya ini gitu. Pasti kan gak akan jalan program teh gitu. Jadi menurut saya dengan pembelajaran berbasis aset itu jadi lebih, ya saya secara pribadi lebih ya lebih kreatif, lebih memanfaatkan yang ada dan nerimakan gitu. Kalau muncul orang Sunda mah menerima gitu. Nah, tadi kan kejadiannya Infokus tuh ya. Yeah. Terus dipakai sama orang. Dan ibu sekarang sudah mulai berpikir berbasis aset. Yeah. Ketika tidak kebagian Infokus itu, apa yang ibu lakukan? Ya saya menyediakan plan B-nya gitu. Hanya mungkin ya. Oh, jadi udah bikin plan A, plan B. Ya, misalkan ya biasanya kan sebelum pembelajaran itu kita butuh tayangan yang ditayangkan biar anak itu tidak jenuh gitu, untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang visual gitu ya, visual. Tapi ternyata Infokusnya tidak ada, berarti ya kita hanya sebatas audio saja gitu. Kalau tidak, anak diminta membaca langsung dari sumbernya gitu. Baik, lanjut ya. Ya. Penerapan aksi nyata modul 3.1. Saya ingin tahu dulu modul 3.1 itu tentang apa? Modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan. Kebijakan apa kebajikan? Kebajikan. Berbasis nilai. Ulangi, Ibu. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ya, baik. Nah, waktu itu kan Ibu sudah melaksanakan aksi nyata ya. Walaupun Ibu tidak diberi tugas untuk melaporkannya di LMS, ya kan? Ya. Tapi saya ingin mendiskusikan hal ini ya dengan Ibu. Kita akan melakukan refleksi dari proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil pemetaan yang telah Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut yang ada di aksi nyata modul 3.1 itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu. Nah, karena kemarin kebetulan saya melakukan wawancara ke 2 orang kepala sekolah. Nah, di sana memang Bapak kepala sekolahnya dengan istilahnya jelas ya menjelaskan tentang pengalaman beliau mengambil keputusan seperti apa, dengan misalkan ya dilema kalau istilahnya ya sekarang dilema etika dan rujukan moral, langkah-langkahnya dengan mengidentifikasi gitu, benar-benar memperhatikan kalau mengambil keputusan ini nanti istilahnya akibatnya ini, kalau misalnya keputusannya begono jadi begini gitu kan. Jadi kalau dampak secara pribadi ya mungkin lebih berhati-hati ya Bu, berhati-hati. Jadi tidak dalam mengambil keputusan, lebih berhati-hati dan tidak melihat dari salah satu sisi saja gitu. Jadi jangan hanya terfokus misal ya kayak kalau kemarin sih tidak secara gamblang dijelaskan detail masalahnya apa, cuma secara tersirat diumpamakan gitu. Jadi kalau saya lebih berhati-hati dan melihat suatu masalah itu jangan dari salah satu sisi saja. Barusan Ibu mengatakan ada dilema etika. Apa sih dilema etika itu? Nah, dilema etika itu, nah, jadi benar lawan benar kan ya Bu ya. Nah, misalkan ya ketika banyaknya kasus ketika masalah kenaikan kelas, anak dinaikkan ya kayak mana, sedangkan istilah kehadiran anak tersebut tuh masih kurang nih. Jika misalkan tidak kita naikkan, itu kan akan jadi beban moral si anaknya. Nah, tapi ketika misalnya tidak dinaikkan gitu, ketika dinaikkan itu kan tidak memenuhi syarat. Gitu. Di dilema ya? Dilema itu. Jadi tadi kata Ibu dilema etika itu benar versus benar. Ada kasus tadi ketika mau kenaikan kelas, kalau dinaikkan bagaimana? Dinaikkan itu kalau dinaikkan tidak sesuai dengan aturan yang ada kan. Misalkan nih minimal kehadiran 80%, ternyata kan kehadirannya tidak memenuhi gitu. Terus kalau dinaikkan? Kalau dinaikkan kan, kalau tidak dinaikkan benar nggak? Benar. Karena kurang. Kalau dinaikkan benar juga. Kasihan. Jadi dan itu aturan sekolah kan nggak boleh ada yang tinggal kelas ya? Iya. Berarti benar ya? Iya benar. Oke. Tidak naik benar. Iya. Dinaikkan juga benar. Dilema tuh. Dilema. Pernah kejadian nyata ini? Enggak sih kalau di sini. Oh, di sini enggak. Di sini enggak. Kalau ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti Ibu mau pilih yang mana? Benar versus benar itu ketika punya dilema etika seperti itu. Nah, kalau ada kasus seperti itu, yang pertama ya saya harus, kalau misalkan saya memutuskan untuk menaikkan nih, menaikkan dengan alasan rasa kasihan nih.
ya harus ada perjanjian secara tertulis dengan orang tua dan orang yang bersangkutan gitu, agar istilahnya mah dinaikkan dengan catatan. Berarti kan misalnya tugas istilahnya ada tambahan pelajaran tambahan, istilahnya tugas yang belum dipenuhi lagi gitu, supaya tidak ada kecemburuan sosial ya gitu. Jadi kalau istilahnya mah naik secara bersyarat gitu. Oke, itu kan dilema etika. Dan satu lagi apa? Kalau ini kan benar versus benar. Yang satunya lagi bujukan moral. Bujukan moral. Berarti benar salah versus salah. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, apa yang sudah saya baca ya Bu ya, ini mah gak ada pengalaman. Gak ada pengalaman misalnya. Nanti harus banyak pengalaman ya. Kalau di bujukan moral sih sebenarnya yang paling riskan di sekolah tuh kayak misalkan masalah laporan keuangan ya Bu. Laporan keuangan. Ya. Kayak misalkan kegiatan A nih sudah selesai nih, tapi keuangannya masih ada. Nah, ketika kita melaporkan sudah habis gitu. Terus? Sudah habis padahal masih ada. Itu kan benarnya mana, salahnya mana? Kalau benarnya harus dikembalikan. Salahnya kan dipakai makan-makan. Oh, gitu. Iya. Jadi menurut Ibu itu bujukan moral. Iya. Oke, berarti ada materi dilema etika dan bujukan moral. Iya. Waktu saya jadi guru penggerak juga dulu ya, angkatan keempat. Kalau Bu Ani sekarang angkatan 10 ya. Sama belajar seperti ini, pengambilan keputusan gitu ya. Dan tentunya waktu itu saya diajarkan ada rumus tuh 4, 3, 9. 4 paradigma. Oh iya. 3 prinsip. 9 langkah iya. Pengambilan keputusan. Sama Ibu juga diajarkan seperti itu. Iya, sama. Masih ingat itu? Iya, masih kebayang. Oke. Apa saja tuh 4 paradigmanya tuh Bu? Kan paradigmanya itu yang lawan yang keadilan versus kasihan gitu. Terus? Lupa lagi, nanti baca lagi ya. Ini saksinya nih, harus baca lagi ya. 4 keadilan ya. Iya. Terus yang 3 prinsip apa saja tuh prinsipnya? Prinsipnya sama itu, ada yang salah satunya itu yang keadilan versus lawan kasihan. Sama 9 langkah pengambilan keputusan. Memang ada uji banyak ya. Uji trilema dan sebagainya ya. Ya, salah satunya tadi apakah masuknya benar versus benar atau benar versus salah kan? Ya, jadi ternyata Bu Kintan, Ibu Arni ini sudah dibekali bagaimana cara mengambil keputusan yang bijaksana. Kenapa? Karena guru itu kan pemimpin pembelajaran. Jadi kita jangan terlalu sempit ketika berpandangan, oh dikasih modul kepemimpinan, wow, kamu mah pingin jadi kepala sekolah ya. Jangan sempit seperti itu. Guru itu pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus benar-benar bijaksana. Dan di program guru penggerak, Bu Ani dibekali bagaimana cara mengambil keputusan yang bijaksana. Tadi ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan supaya ke kita enak, ke yang lain juga enak. Ya, nanti harus baca-baca ulang. Dibaca lagi. Nanti tentunya Bu Arni dan rekan-rekan semua di sini pernah loh mengalami, oh iya ya, ini dilema etika. Oh, ini bujukan moral. Tapi tanpa sadar gitu. Ya, istilahnya. Oh iya ya. Nah, coba sekarang nih kita kumpulkan apa nih yang pernah saya lakukan dengan rekan sejawat. Ini dilema atau tidak? Bisa jadi dilema. Misal ketika ada jam kosong nih, ada jam kosong. Satu orang guru mengajakkan PMM. Satu orang guru mengajak ke bakso. Iya. Menurut Ibu ini masuknya mana nih, dilema etika apa bujukan moral nih? Bujukan moral. Bujukan moral. Berarti benar versus salah. Jadi lebih benarnya ini. Iya. Bukan benar versus benar. Bukan. Benar juga. Enggak, karena itu kan bisa nanti kalau bisa nanti setelah ada skala prioritas ya. Iya. Okay. Ketika kita Islam ada seperti Ibu yang katakan tadi, memang ada prioritas, apalagi ini kan PMM dengan makan kan. Makan yang penting PMM ya. Jadi itu bujukan moral ya. Iya. Jam kosong kan jam istirahat. Oke, gitu. sip. Jadi secara tidak langsung tuh kau udah paham kan kalau nah jadi
teori-teori ini luar biasa sekali Bu Arni. Coba Bu Arni baca-baca ulang, diseminasikan ke rekan-rekan. Yakinlah, suatu hari kita nggak tahu Allah menakdirkan kita sebagai apa. Kalau teori udah banyak, ilmu udah numpuk di otak, ketika mengimplementasikan akan enjoy, gampang ya. Saya juga kan nggak tahu kenapa jadi pengawas, nggak tahu. Saya nggak ada loh niatan jadi pengawas dari dulu. Aslinya kita sama kan guru IPA ya. Kenapa kok jadi pengawas SD lagi? Itu kan sudah rahasia Allah. Allah memberikan kita ilmu. Kata Allah, kamu harus mempraktekkan ilmu ini di sana, di tempat yang jauh di sana. Oke, baik. Lanjut ya Bu Arni. Dari tadi Ibu Arni sudah melakukan aksi nyata di modul 3.1. Tentunya Bu Arni kan berpikir ada hal yang perlu dievaluasi dan ada hal yang perlu dikembangkan tuh. Apa tuh yang hasil evaluasi dari kepala sekolah yang sudah diwawancarai salah satunya? Menurut saya tidak ada yang harus dievaluasi karena memang pengalaman beliau ya yang diwawancara itu lebih banyak dibanding. Sudah sesuai nggak dengan 9 langkah pengambilan keputusan? Nah, kalau secara langkah-langkah sih memang bukan tidak sesuai ya Bu. Jadi ada yang mungkin itu tuh sudah pengujian, cuman memang tidak full 9 gitu. Tidak full 9 kayak misalkan baru sampai ke 3 langkah yang dilakukan gitu, tidak sampai ke 9-nya. Tapi memang setiap keputusan yang diambil kepala sekolah sudah berdasarkan ya pengujian gitu. Iya, baik. Lanjut ya, kita ke rancangan program yang berdampak pada murid. Iya. Sama seperti CGP lain, ada istilah tadi ada gelitik gitu ya, gerakan literasi apa gitu ya, saya lupa lah. Ada juga gelis, ada juga mendoan gitu kan. Nah, Bu Arni sendiri di sini sudah membuat rancangan program apa? Nah, untuk saya kebetulan sudah membuat rancangan program namanya Jumabes. Jumabes. Asal jadi pengen gerak. Jumabes. Nah, Jumabes. Apa tuh Jumabes? Kepanjangannya itu Jumat bersih, sehat, sholat duha dan tausiah. Iya. Itu seperti apa rancangan programnya? Ya, rancangan programnya jadi kegiatan Jumabes ini akan dilaksanakan dalam 1 bulan penuh di setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Jadi Jumat pertama saya ambil Jumat bersih. Jumat berikutnya sehat. Jumat berikutnya sholat duha. Jumat berikutnya dan tausiah gitu. Tausiah. Yang memberi tausiahnya siapa? Anak didik atau dari guru? Nah, untuk kegiatan tausiah sendiri dilakukan secara bergiliran oleh anak ya, dari kelas 7 nanti 7A dulu, nanti kelas 8 8A dan seterusnya. Temanya ditentuin nggak? Temanya bebas. Bebas. Gimana peserta didik gitu untuk bisa mengasah kemampuan bernalar kritis anak. Kemudian ya sesekali kita juga mendatangkan ingin mendatangkan tausiah dari luar gitu. Oke, baik. Dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan dan dari siapa saja supaya program ini berjalan dengan lancar? Nah, dukungannya yang pertama yang pasti ingin dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya. Dukungan penuh baik secara moral ya maupun sarana dan prasarana. Kemudian dari rekan sejawat yang paling penting itu istilah menyamakan visi gitu. Jadi istilahnya menyamakan persepsi dulu nih, kita mau istilahnya mau membuat anak didik kita menjadi orang yang seperti ini nih, misalkan berakhlak mulia gitu ya. Berarti kan kita harus sama dulu visinya, setelah sama baru kita bisa bergerak bersama gitu. Oke, ngomong-ngomong visi nih, saya ingin tahu visi SMP Negeri 1 apa Bu? Mewujudkan peserta didik yang ya apa? Berwawasan global, yang berbudaya lokal, kompetitif, bermartabat, edukatif, strategis dan takwa. Oke. Dan tentunya sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, ketika kita melangkahkan kaki menuju ke kelas, visi sekolah itu harus sudah ada di benak kita. Jadi kita integrasikan apapun yang kita ajarkan harus ada visi sekolah di sana.
misalkan tadi berkompetitif, mampu bersaing Iya. ya. Jadi bagaimana supaya anak-anak punya jiwa seperti itu. Terus apalagi tadi Berwawasan global. Nah, bagaimana nih kita menerapkan pelajaran matematika, pelajaran IPA, ada berwawasan globalnya. Seperti apa tuh? Jadi supaya tujuan pembelajaran kita nyampe, tapi visi sekolah juga ada tersampaikan ya. Dan anak-anak kan juga harus tahu loh Bu, visi sekolahnya apa. Jadi supaya dalam melangkah itu kita bisa sama-sama berjalannya baik. Oke, itu dukungan ya. Dukungannya dari kepala sekolah, dari rekan guru dan siswa. Jadi semua warga sekolah lah harus intinya terlibat ya. gitu. Harus terlibat, itu dukungannya. Nah, dari dukungan-dukungan tadi misalkan Ibu dapat tuh. Tapi tentu kan tantangan tuh selalu ada. Betul. Tantangan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan program ini apa ya? Tantangannya yang pasti kalau dari segi peserta didik ya, terkadang kalau dari segi teknis ya Bu ya, anak tuh kadang susah ketika misalkan dikondisikan, diajak apalagi siswanya banyak sekali. Iya, dengan kondisi siswa yang banyak dan keadaan Islam malahan untuk Islam ya, kita kan tidak punya musola yang memang besar ya, gede gitu. Jadi untuk kegiatan tausiah, sholat duha kalau sudah agak siang tuh menjadi tantangan yang paling besar gitu. Ketika tausiah kan pasti sampai jam 9, setengah 10 tuh sudah panas sekali, dan itu memang tantangan yang paling berat gitu. Itu yang paling Islam dari kondisi aset yang fisiknya gitu. Ngomong-ngomong tadi tausiah bergilir, sepertinya boleh ya sesekali saya kesini, saya kan alumnus. Boleh. SMP mengisi ceramah. Iya, boleh. Enggak apa-apa, enggak dibayar juga. Iya baik, itu tantangannya ya. Iya. Apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan semua tantangan tadi? Nah, ini karena terkait kalau untuk menyelesaikan dengan mengadakan tempat yang teduh gitu sedikit kesulitan. Cuma ya kita bisa meminimalisir biar anak tidak terlalu kepanasan ya, acaranya agak dipercepat gitu. Jadi Islamnya setengah 9 ini harus selesai. Itu kegiatannya Jumabes itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Dari jam 7 sampai jam setengah 9 paling lama. 7 sampai setengah 9. Semua guru terlibat itu Jumabes? Iya. Dilibatkan ya. Oke, baik. Selanjutnya nih, tadi kan tentang program ya. Selanjutnya tentang perkembangan komunitas praktisi. Di sini tentunya ibu-ibu sudah pada aktif di MGMP, baik di sekolahnya ataupun di tingkat komisariat, bahkan di tingkat kabupaten ya. Dan sekarang yang sedang digembar-gemborkan khususnya oleh pemerintah kabupaten ya, Disdik lah ya. Itu kan Kombel. Bagaimana Kombel di sini? Kombel di sini kemarin terakhir itu baru mengadakan satu kegiatan ya, satu kegiatan, dan belum ada kegiatan berikutnya karena memang dari ya penanggung jawabnya masih ya. Jadi pekerjaan ini belum selesai, udah datang lagi kegiatan yang lain. Tapi kan itu bagus, banyak kegiatan bisa di-upload di Bukti Karya, bisa di-upload di ya memang kemarin enggak, yang terakhir itu yang berbagi praktik baik yang disampaikan oleh narasumber itu juga kegiatan Kombel ada. Yang terakhir bulan atau Juli, ketika Agustus gitu. Atau ketika misalkan kita berkumpul di sini, satu kursi di sini, di video aja kita curhat, duh aku punya masalah nih di kelas 7E anak-anaknya, jadi curhat dong, ada anak yang agak unik gitu, kita selesaikan bersama loh. Oh kata menurut saya begini, oh nanti walaupun beda apa tuh namanya, beda pelajaran, beda mapel, tapi kan itu udah Kombel sekolah dari berbagai jurusan, dari berbagai mapel kok jadi jurusan ya. Itu di video aja, nanti ada solusinya apa, bisa kan itu masuk Kombel, kegiatan Kombel, komunitas belajar SMP 1 Banjarsari. Ya, kalau kegiatan seperti itu memang sering dilakukannya, jadi tapi tidak ada tapi tidak ada dokumentasi yang, atau dimasukin ke IG dulu, ke TikTok dulu, ke YouTube dulu ya kegiatan itu. Jangan banyak-banyak, 5 menit juga cukup. Nanti linknya dikirim ke PMM Kombel, bisa ya, karena sekolah zaman sekarang ya
kita kan serba online ya. Jadi nanti bisa ada akreditasi otomatis, kita bisa dapat pos kinerja, salah satunya dari Iya, memang iya. Sampai satu sudah dua-duanya. Alhamdulillah. Sudah dua-duanya. Dua-duanya sudah. Tapi kan ini terus berproses kan. Iya, Yang harus. ini sekarang udah tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Dilihatnya kan dari tahun yang sekarang. Iya. Ya baik. Oke, itu kan tentang komunitas praktis ya. Tadi kan baru ada satu kegiatan apa Bu? Yang tadi ya, yang itu yang kegiatan komunitas belajar itu yang pertama itu yang waktu awal tahun ajaran baru ya, tentang penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua itu tentang praktik baik. Bisa bagaimana cara menuliskan narasinya, bagaimana cara mempresentasikannya, dan di narasumbernya kebetulan oleh Ibu Lindin ya. Oke, selanjutnya nih, tentunya setiap kegiatan ada perubahan kan. Perubahan apa yang nampak, yang menyenangkan, yang Ibu dan rekan-rekan alami dengan adanya Kombel ini? Dengan adanya Kombel, kalau saya ini secara pribadi lebih terpicu lagi gitu untuk belajar dan melihat teman-teman sejawat juga lebih semangat lagi ya buka PMM, karena memang ya kita harus terus bergerak ya, harus terus bergerak, tidak boleh statis kalau menurut kita. Kita harus dinamis, harus mau menerima perubahan yang ada. Jadi lebih ke ya rekan-rekan yang lain lebih mau lagi diajak belajar gitu. Ya, oke. Kalau dukungan mah sama kayak tadi ya. Mudah-mudahan komunitas praktisi di sini salah satunya Kombel lebih maju lagi, dan banyak topik-topik di PMM yang ibu-ibu bukanya ya. Nah, setelah ini nanti saya ingin melihat bagaimana dialog antara Ibu Arni dengan rekan sejawat ya, dari hasil observasi itu, dari pasca observasinya. Nah, kita ke penghujung nih. Ibu kan sudah 5 bulan belajar di PGP nih. 5 bulan. Tentunya ada modul-modul yang sangat Ibu kuasai. Modul apa ya? Modul-modul sangat dikuasai. Yang dikuasai banget gitu. Yang menurut saya dikuasai banget itu modul 2. Modul 2 tentang apa? Tentang pembelajaran. Pembelajaran apa? Iya, jadi kan kalau modul 2 itu yang pertama itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua tentang pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga tentang supervisi akademik. Nah, kenapa saya paling berkesan ya, intinya paling berkesan, paling saya bisa, kenapa? Karena memang saya praktek sendiri gitu. Jadi di saat kita misalnya punya materi diferensiasi ini kita bisa langsung praktekkan gitu. Apa yang kurang kita bisa tahu. Sosial emosional kan memang kita belum tahu ya istilah sebelumnya. Nah, sekarang sudah mulai diterapkan lah di kelas sedikit banyaknya. Kemudian supervisi ini kan paling dekat banget nih dengan guru. Pasti setiap semester akan ada kegiatan supervisi akademik. Mau kita jadi orang yang disupervisi atau kita jadi observer, jadi ya merasa saya yang paling greget ya modul 2 yang merasa. Nah, untuk yang modul 3 ini berat gitu. Oke, berarti kebalikannya modul 3. Yang membingungkan gitu ya. Ya, kenapa agak berat gitu? Karena yang berat itu rindu kata Dilan. Beratnya itu memang istilahnya, jadi kalau di misalkan modul 1 itu ya dijelaskan tentang bagaimana kita memberikan pendidikannya ke anak gitu, masih dalam perencanaan gitu. Kalau 2 itu kita sudah terjun nih di kelas gitu. Kalau 3 ini kita diposisikan sebagai seorang pemimpin. Betul. Pemimpin. Jadi benar-benar jadi seorang pemimpin di mana kita harus manage sekolah, kemudian mengambil keputusan, terus membuat memang program yang berdampak pada murid di sekolah seperti apa. Jadi memang menurut saya yang paling berat itu yang itu. Jadi supaya tidak berat harus bagaimana? Ya harus gimana? Harus mulai dipraktekannya secara kecil-kecilan gitu. Dipelajari lebih dalam lagi. Oke, baik. Saya apresiasi semangat Ibu untuk lebih memperbaiki ya. Tapi Ibu jangan pelit ilmu ya. Kalau Ibu sekarang udah banyak ilmu, coba tularkan ke yang lain. Ajak juga yang lain untuk ikut. Ada ketika dibuka pembukaan guru penggerak, ajak yang lain. Ketika guru transformatif, ajak yang lain. Jangan apa ya? Jangan sungkan, udah pasti nggak mau. Jangan gitu, itu berpikirnya negatif. Harus berpikir positif, ikut dong gitu. Banyak kok ilmunya. Ada saya mah tidak mau jadi kepala sekolah.
Bukan, tujuan kita bukan itu. Jadi jangan pendek gitu ya, jangan pikiran tuh dangkal gitu, jangan. Kita ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang. Banyak ilmu-ilmu baru. Harus ingat, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, Iya, betul. Oke, baik. Sebelum diakhiri, saya ingatkan juga Ibu, sebelum PI 1 nanti Ibu kan harus menyebarkan angket tentang kompetensi guru penggerak. P6. Sebelum PI 6 justru. Iya. Di PI 6 dikumpulkan ke saya. Oh Hasilnya iya. ya. Jadi nanti silakan Ibu berikan ke Bapak Kepala Sekolah, ke 5 orang rekan guru, ke 5 orang siswa tentang kompetensi guru penggerak. Apakah ada kemajuan nih setelah beberapa bulan ini? Dulu juga kan pernah menyebarkan. Sekarang ada lagi. Dan ada self evaluation. Jadi Ibu mengevaluasi diri sendiri dan usahakan harus narsis ya. Jangan, aduh aku introvert bisa, jangan atuh nanti. Terus satu lagi, nanti Ibu harus ingatkan juga Bapak Kepala untuk melaksanakan pemetaan aset. Terangkan ke Bapak, aset itu bukan aset ini Iya, aja. sepertinya masih bayangan Bapak tadi kan sepertinya aset itu hanya keuangan dan sebagainya, dan ini bukan. Sebutkan aset sumber daya manusianya. Jadi silakan Ibu tentukan jadwalnya dengan Bapak, dan aktor yang terlibat dalam diskusinya nanti siapa aja, perwakilan gurunya siapa yang akan Ibu libatkan, terus perwakilan orang tuanya siapa, perwakilan siswanya siapa, yang jadi notulennya siapa, dan harus ada hasilnya. Terus ada foto kegiatan, jreng. Perlu video nggak? Lebih bagusnya lagi ada videonya. Kalaupun hanya foto-foto saja, monggo. Jadi nanti pas PI 6 saya sudah lihat hasilnya. Dan PI 6 tuh awal bulan Oktober. Jadi ini harus sat. Aduh, 2 minggu ya? Cuma 2 minggu. Ya baik Ibu, terima kasih. Selama ini Ibu telah melakukan yang terbaik yang Ibu bisa lakukan. Mudah-mudahan Ibu semangatnya dijaga sampai nanti huruf C-nya hilang, jangan sampai kendor. Aku udah bebas dari PGP, aku biasa lagi kembali ke laptop. Jangan ya Dek ya, jangan. Ya baik Ibu, terima kasih, dan saya ingin melihat sekarang bagaimana Ibu melakukan dialog pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih. Itulah bincang-bincang kita, sharing kita dengan CGP kita yang cantik jelita tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.